Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dinda. Hari ini nanti Ibu akan melakukan supervisi ya. Nah, untuk sebelum supervisi nanti ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan sebagai praobservasi. Oke, yang pertama nanti Bu Dinda untuk tujuan pembelajarannya apa nggih? Tujuan pulang pembelajarannya nanti ada 3 sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Jadi nanti yang pertama tujuan pembelajarannya menganalisis teks iklan berbahasa Jawa dengan benar. Kemudian yang kedua menulis teks iklan berbahasa Jawa dengan bahasa persuasif atau mempengaruhi konsumen. Kemudian yang ketiga mengkritisi isi teks iklan berbahasa Jawa dengan menerapkan tindak usul dasar. Oke, ya berarti untuk tujuan pembelajaran ada 3 nih. Iya. Untuk selanjutnya nanti kira-kira Bu Dinda ini mau area pengembangannya yang hendak dicapai itu apa? Pengembangan yang mau dicapai nantinya untuk pembelajaran ini. Ya, nanti siswa dapat membuat iklan baik berupa iklan barang atau produk ataupun jasa. Karena kebetulan ini kelas samplingnya itu kelas 11 TKKR atau kecantikan kulit rambut. Jadi nanti anak-anak bisa mempromosikan produk terkait produk kecantikan dan lain sebagainya, dan jasa terkait dengan jasa make up tentang kita. Ya, berarti tadi yang Ibu Dinda sampaikan siswa itu bisa membuat iklan, kemudian bisa mempromosikan produk tersebutnya. Kemudian nanti Bu Dinda strateginya yang dipersiapkan apa aja? Jadi saya sudah menyusun RPP atau rencana pembelajaran yang akan nanti dilakukan. Kemudian saya juga sudah membuat contoh-contoh iklan, nanti bagaimana iklan yang betul dan salah, dan nanti siswa bisa membedakan mana yang betul dan mana yang kurang tepat. Itu terus kemudian nanti siswa mencoba langsung membuat iklan, dan di akhir pembelajaran nanti dari kelompok lain memberikan kritisi atau masukan di kelompok yang mempresentasikan iklan tersebut. Berarti untuk pembelajaran hari ini menggunakan metode apa Bu? PBL, Problem Based Learning. Berarti harapannya nanti di pembelajaran ini anak-anak bisa membuat iklan ya. Metodenya berarti hanya PBL. PBL, kemudian ceramah juga. Diskusi juga. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk praobservasi. Nantinya kita langsung supervisi, ya. Nah, dari situ nanti saya observasi kembali. Nah, setelah supervisi nanti insya Allah ada pasca observasi. Terima kasih Bu Dinda, sama-sama sukses nanti supervisinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ketua kelas mimpin pengurusnya. Monggo kanca-kanca kami Sumarjo, donga pamitan. Cekap. Waalaikumsalam. Selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nista usai sakit. Belas, guys. Nah,
Ini pasti nawar tidak menikah di sana. Saya tanya terlebih dahulu. Oke. Kalian saat ini kata sekolah nopo seneng, nopo sedih, atau sangat sedih ya? Jujur apa bu? Jujur saja tidak apa-apa. Tidak bersemangat. Ini nopo? Lemes. Oh lemes. Kalau ejak berjalan-jalan. Kamu istirahat ya? Bangun. Kamu udah jadi WA banget. Masih belum bersemangat? Belum bersemangat. Saya ada belajar hari ini. Kita hari ini akan belajar tentang iklan atau pariwara. Nah, saya ini kali iklan atau pariwara. Pernah melihat iklan? Pernah ada yang belum pernah nonton iklan? Pernah nonton TV? Namun sinetron orang yang mana yang ada? Ini pasti ada selingan iklan, Nah, habis sedangkan ngawin menopok yang iklan atau pariwara dibenarkan. Jadi silakan sebutkan iklan atau pariwara gimana yang pernah kalian lihat di TV. Banyak sekali ya. Kalau yang di TV itu biasanya berupa audiovisual ya, beda ya gambarnya, ada suaranya. Kalau yang di radio biasanya berupa suara, audio. Kalau yang di koran berarti berupa visualnya saja. Biasanya kalau di koran itu tidak hanya gambar, ada tulisan juga ya. Iya. Nah, sebelum memasuki materi kita iklan kali ini, saya kenalkan dulu tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Terus melalui kegiatan pembelajaran ini dengan pendekatan saintifik, model pembelajaran yang akan kita terapkan PPL atau problem brainstorming berdasarkan masalah, diskusi tanya jawab dan presentasi. Nanti tujuannya sebagai dapat yang pertama menganalisis teks iklan berbahasa Jawa dengan benar. Jadi nanti saya tampilkan contoh iklan, kemudian kalian menganalisis kira-kira mana yang benar, mana yang salah. Kalau ada yang salah berarti kurangnya itu apa? Kalian panjenengan menulis atau membuat sendiri ya teks iklan berbahasa Jawa dengan bahasa persuasif atau bahasa yang mempengaruhi. Tapi itu nanti setelah baru ada panjenengan presentasi dari kelompok yang pakai mengkritisi isi teks iklan berbahasa Jawa dengan menerapkan tidak usuk berdasarkan tindakan berbahasa Jawa. Oke? Oke. Nah, manfaat belajar iklan atau pariwara. Kira-kira manfaatnya apa ya kita belajar iklan hari ini? Kaitannya dengan jurusan kalian, TKK. Kalau TKK ini kan biasanya pasti ada produknya ya. Produk terkait kecantikan kayak bedak, pemawai lipstick ya, terus pemawai foundation dan lain sebagainya. Kalau kalian selain menawarkan jasa makeup dan juga mungkin kalian juga ngambil jualan produk, manfaatnya apa? Wah, iya supaya jualannya lebih laris ya, karena tahu bagaimana cara mempromosikan barang atau produk dengan baik. Aja kali jasanya bagaimana? Lebih laku, ya, lebih laku karena tahu bagaimana cara mempromosikan yang baik. Contohnya misalnya gini, make up atau mua anggi, namun terliki jasa, namun terliki make up ingkang gratis, namun make up-nya yang beda. Ini terus tulisan make up-nya yang banyak, tulisan cilik sama G make up gratis, make up-nya kan gratis, make up-nya yang banyak. Nah, kalau dari harus atau lagi misalnya kita jualan produk lulur cap godong pandan sehingga kulit putih jadi hijau. Oh iya, silakan kalian pas di sini. Semoga iklannya kita berhasil nanti bisa kalau menambah sesuatu dengan ini. Jam pelajaran ke-6 akan dimulai. The sixth lesson begin. Nah, kita bahas satu persatu. Terusnya pariwara, arti dari iklan sendiri. Coba dibantu membaca, Mbak yang belakang sendiri. Oke. Ya, panjangnya. Ya, coba. Bisa? Pariwara utawa iklan yaiku sawijining pesen, program, barang, jasa, produksi,
digawe dening produsen kang diadarake lumantar media cetak, audio, elektronik utawa papan panggonan umum kang ditunjukake marang masyarakat umum. Terus kata iklan itu adalah sawijining pesan babagan barang. Jadi yang ditawarkan itu tidak hanya barang, tapi bisa juga jasa digawe dening produsen atau produsen kan diandalkan lumantar media. Jadi medianya seperti yang tadi sudah kita sebutkan, utawa papan panggonan umum kang ditujukan marang masyarakat umum. Nah, boleh. Setelah penjelasan ini lanjut ancase pariwara. Itu bentuk pariwara yang pertama itu bisa berupa visual. Jadi visual itu yang bisa kita lihat. Nah, cara membuatnya bagaimana? Yang pertama, bangunan tampilan kerangka tersebut kita membuat tampilannya itu yang sederhana. Jadi tidak menggunakan template-template yang alay, misalnya kayak gambar kartun-kartunnya kayak Doraemon, kayak Hello Kitty ya, dan tidak nyambung dengan iklan yang ditawarkan. Tapi kali desain warna kan juga isi. Bahkan kalian memilih desain warna yang dulu kalau isinya. Misalnya iklannya tentang kartu Excel, yang nanti desainnya disesuaikan warnanya biru. Nah, di sini kan gampang dibuat, jadi tidak menggunakan font sih sangat meliuk-meliuk nanti si macam orang bisa macam. Tapi apa? Dosa kan digunakan cetak warna. Jadi bahasa yang digunakan itu singkat dan jelas. Ya, contoh pariwara atau iklan gitu ya teman-teman. Nah ini ada jus ya, berarti jus. Kemudian ada penjelasannya sangat lengkap sekali di sini. Senang jus, nah ini lebih diabetes. Ini solusinya. Jus enak digawe saking buah-buahan asli, mengalir manis buah. Rasanya soker, regane murah, ugi, manfaatnya apa? Manfaatnya dijelaskan dulu. 100% asli. Kalau yang membeli ada tekanannya di sini. Nah ini contoh iklan yang mereka kesempatan mungkin kan buat dan mereka ini. Ada gambarnya, ada keterangan tulisannya, atas berdiri. Terus ini sudah sesuai ya. Nah bagaimana dengan contoh yang kedua? Yang kedua, jadi iklannya Bento. Produknya itu di sebelah sana, ini gambar anak-anak. Tulisan nih, nutrisi sampai kanggo bocah-bocah aktif. Kata studi dari contoh yang nomor 2 ini. Ada kekurangan atau tidak? Kenapa kekurangannya? Tambah kotaknya terlalu kecil. Ya, kemudian tempat yang digunakan terlalu polosan atau kemudian untuk bahasa persuasif yang digunakan juga sangat singkat sekali misalnya ya bisa membedakan nih yang baik dan bukan tidak baik, mungkin masih kurang ya. Nah kalau sudah bisa menggunakan, sekarang saya bagi kalian menjadi kelompok. Ini kebetulan kan jumlah siswanya wonten kali besar nih, walaupun bukan cantik nih. Saya bagi kelompoknya menjadi skala kelompok, kelompok. Ini kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga dan kelompok keempat. Nah, sekarang silakan membentuk kelompok sesuai dengan kelompok yang saya bagi. Bagian bawah ini, kalau sampun, ya bersuara pandangan deh. Pandangan lebih suka jenis iklan yang mana? Kemudian saya sudah memilih untuk iklan audio dan iklan visual, oke? Dan saya bagi nih. Kelompok tunggal kali menikah damel tingkat visual tiga skala damel tingkat audio. Silakan membentuk kelompok. Ditulis anggota kelompoknya siapa saja. Cakep ya. Jangan ditulis nama aliasnya ya. Misalnya saya tidak tahu namanya siapa. Nama asli ya.
Oke, mungkin aksennya apa? Ke kelas. Ini di sini dulu. Sambut. Oke, melalui sambut mau dibuka dari kompetensi yang pertama. Oke, perhatikan dulu nanti biar bisa menggunakan. Di situ sudah ada keterangan. Hari ini lembaga checklist yang diberikan ingkang menurut pemanggilan dengan oke. Jadi berikan tanda checklist atau tanda silang ya. Kalau yang betul diberikan tanda checklist. Sumber tanda silang kang ingkang menurut pemanggilan dengan itu 4 ya. Kalau sudah berikan alasannya, kenapa betul dan berikan alasannya kenapa salah. Ada ya? Silakan. Sampai bahasa sama. Oke. Oke. Harus kedua tidak kena. Pertanyaan. Ini bisa diceritakan semua. Mana? Itu kan ada 2 pilihan. Yang satu itu salah, yang satu. Nah, yang salah itu biasanya kurangnya karena kalau yang betul sebenarnya berarti yang salah ya, salah panjenengan saged prediksi atus pundi misalnya pajak bahasanya pembinaan pajak serangane atus pundi saged dipun waca pikiran langsung diisi di apa tema yuk di Sakit, bosan kan diperkirakan kan seperti ini. Segengke duniamu, itu sudah terus apa ya? Jadi itu struktur bahasa yang digunakan itu masih dalam bahasa Indonesia, ya. Dan ini kata sekarang dunia. Jadi ketika dijawabkan buatan sakit atas segengke duniamu itu tidak bisa. Macam mana kalian? Yang keempat tinggal
Sudah sesuai dengan manfaat ya? Ya, Meskipun menawi manfaatnya mereka lumayan agak sesuai, dia agak sesuai. Nah, struktur bahasa yang digunakan itu adalah struktur bahasa Indonesia ini. Oke, contohnya ngerti suasana hati itu kan maksudnya mungkin maksudnya menyenangkan hati itu kan tidak ada bahasa Jawa. Saya tembungnya ngerti suasana hati itu kurang bahasanya. Oke, sama saya. Ayo kita kembali. Nomor kali kalau kan itu bunyi alasannya kenapa? Ayo kita baca saja. Itu dulu. Kalimat ketika bahasanya kurang kata. Oke. Bahasanya kurang kata. Atau dari kocok-kocok. Itu sudah lumayan ada. Kira-kira apa? Tadi itu banyak. Dan ini yang paling mencolok sekali, fontnya itu terlalu kecil sehingga tidak terbaca. Oke, pada kali sifatnya pada kan serangannya bahasa Sofia itu tulisannya juga gede. Yang ketiga, kita atau kesimpulan dari pembelajaran hari ini kata sendiri. Dan atau kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini bagaimana? Panjenengan data sakit nomor kemudian setelah kita pembelajaran hari ini bagaimana suasana hati yang tidak bersemangat atau masih tidak bersemangat juga semangat. Untuk pertemuan minggu depan, besok kita belajar tentang seni pertunjukan Jawa. Terus sebagai remaja sama untuk dengan teknik skala. Bisa oke? Mantul nomor. Kalau kasih kalian di dalam itu, mau itu kami bermotak kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini Bu Dinda kita ketemu lagi ya. Nah, alhamdulillah untuk hari ini Bu Dinda terima kasih sekali atas meluangkan waktunya untuk saya untuk hari ini. Seperti urutan yang kemarin ya. Yang pertama kita sudah observasi, kemudian observasi dalam supervisi, kemudian sekarang kita pasca observasi. Sebelumnya gimana kabarnya Bu Dinda? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah dengan berbagai kesibukan, alhamdulillah masih bisa menyempatkan waktu untuk berbincang-bincang dengan saya. Untuk hari ini nanti kita ngobrolin tentang pasca observasi, yaitu tentang supervisi yang kemarin. Saya alhamdulillah sudah menemani Bu Dinda belajar bersama ya dalam kelasnya Bu Dinda, waktu itu kelas 11 PKKN ya. Nah, untuk tujuan di sini nanti kita berusaha merefleksikan bersama-sama pembelajaran yang kemarin ya sudah dilalui.
Yang pertama ini langsung saja ya Bu Dinda. Yang pertama, bagaimana perasaannya Bu Dinda nih ketika melakukan pembelajaran kemarin waktu berdifferensi atau misalkan dengan metode-metode yang Bu Dinda ajarkan kemarin? Rasanya setelah kemarin praktek mengajar masih ada beberapa kekurangan. Setelah saya selesai mengajar, baik dari ketercapaian tujuan dan sebagainya. Iya. Jadi kemarin juga saya sempat jadi ada beberapa yang tujuannya belum tercapai karena kemarin kendala apa Ibu? Karena keterbatasan waktu. Keterbatasan waktu. Kebetulan pelaksanaan hari Jumat, jam pelajaran hanya 30 menit. Padahal ada 3 KD yang harus dicapai, sehingga mungkin ada beberapa KD yang belum dilaksanakan. Jadi kesimpulan perasaannya Masih belum rasa belum maksimal. belum maksimal. Karena dari ketika KD ada yang belum dicapai. Bapak mudah-mudahan nanti selanjutnya lebih dioptimalkan lagi. Kemudian nih Bu Dinda, menurut Bu Dinda pembelajaran yang kemarin tuh tadi kan ada beberapa tujuannya yang belum tercapai ya. Menurut Bu Dinda kendalanya apa sih? Kendala yang pertama tadi yang sudah saya sebutkan, keterbatasan waktunya, kemudian kelas samplingnya. Kebetulan kemarin kelas samplingnya itu kelas yang untuk keaktifan siswanya itu agak kurang ya. Jadi ketika pembelajaran mungkin anak itu masih kelihatan kurang aktif dalam pembelajaran, itu lebih kelihatan student centernya kurang, ya, jadi lebih teacher centernya. Terus dari kendala-kendala tersebut kira-kira apa ya? Bu Dinda itu mengantisipasinya dengan apa kira-kira? Mungkin di awal pembelajaran perlu adanya kegiatan untuk merelaksasi anak terlebih dahulu setelah pembelajaran ya. Nah, setelah itu baru nanti masuk pembelajarannya, mungkin begitu biar nanti suasana kelasnya tidak tegang sekali. Teman-teman ya. Kalau kemarin belum sempat speaking kan ya? Belum. Nah, Ya. jadi kemarin langsung ke contoh iklan yang ini ya untuk pemantiknya ya. Untuk pemantiknya ada sedikit itu menanyakan suasana hati sebelum pembelajaran ya. Mungkin ya karena keterbatasan waktu itu. Kalau kemarin kayaknya ada suasana hati anak-anak yang lelah atau apa ya? Iya, kurang semangat. Kebetulan Jumatnya kemarin baru shiftnya sehat, jadi baru keliling Gombong terus langsung masuk di kelas ya pembelajaran. Jadi mungkin ketika siang hari itu anak sudah merasa capek, bosan gitu. Ya, berarti dari Bunda harus ada motivasi yang lebih nih ya, untuk anak-anak kembali suasananya, kemudian fokusnya terhadap pembelajaran semakin fokus. Terus nanti rencana tindak lanjut Bu Dinda itu nantinya semua seperti apa? Biar nanti misalkan anak-anak lebih fokus kembali, kemudian keaktifan anak itu lebih aktif di kelas, apalagi kan bahasa Jawa nih ya. Mungkin yang pertama menerapkan SDG dalam pembelajaran, kemudian mengecek kembali untuk tujuan pembelajarannya tidak terlalu banyak, mungkin bisa satu untuk pengetahuan dan satu keterampilan gitu biar nanti bisa semua tujuan pembelajaran yang sudah diteruskan dalam SDG itu bisa tercapai semua. Memilih adik-adik yang sederhana. Ya kalau kemarin saya lihat baru satu kan ya, yang tercapai itu membuat menganalisis iklan ya. Iya, jadi kemarin tujuannya kalau nggak salah saya catat 2. Yang pertama itu dapat membuat iklan, yang kedua mempromosikan produknya. Itu yang belum. Jadi baru yang pertama membuat iklan gitu. Cuma kemarin kayaknya masih menyimpulkan mana iklan yang baik, ada yang belum. Iya. Kemudian kalau dari segi anak-anak itu berbahasa mengiklankan kayak gitu, kira-kira kemarin gimana Bu? Untuk anak-anak di HP khususnya yang kosakata berbahasa Jawa atau pengetahuan berbahasa Jawa itu memang masih sangat
kurang ya. Jadi ketika kemudian anak dituntut untuk membuat itu memang butuh proses yang agak lama, durasi waktunya harusnya agak panjang gitu kan, untuk mengarahkan anak sampai pada tahap membuat itu memang agak sulit nih. Butuh effort. Iya, gitu ya. betul. Apakah itu semua atau emang sampel yang kemarin aja, kelas kemarin aja? Kalau semua tidak, karena sudah masuk pada adik itu di kelas yang lain bisa terlaksana. Tapi kebetulan untuk kelas itu memang agak khususan ya. Iya. Ya. Jadi mungkin perlu pembiasaan setiap harinya ya Dinda, agar anak-anak lebih terampil, apalagi dengan bahasa Jawa ya, bahasanya sendiri. Gitu. Jadi tadi rencana tindak lanjutnya Bu Dinda akan memberlakukan ice breaking ya sebelum pembelajaran agar anak-anak lebih fokus kembali. Gimana perasaan Bu Dinda setelah kemarin saya mencoba untuk supervisi Bu Dinda, kira-kira perasaannya gimana? Perasaannya yang pertama seneng ya, karena dijadikan salah satu sampling dari 30 lebih guru yang tadi saya Gombong. Saya sudah menyesalkan sebaik-baiknya walaupun nyatanya masih tetap ada kekurangannya. Alhamdulillah ya, jadi saya harapkan mudah-mudahan nantinya kita masih bisa berdiskusi lagi ya. Kemudian untuk selanjutnya mudah-mudahan Bu Dinda lebih lebih baik lagi dalam pembelajaran di kelas. Kemudian itu yang terpenting adalah kebutuhan murid ya, kembali kebutuhan murid. Dan kemarin mungkin yang saya amati misalkan anak-anak dalam berdiferensiasinya kemarin masih proses ya. Untuk yang produknya belum karena waktunya kurang memadai. Mudah-mudahan untuk selanjutnya kesemuanya bisa terlampaui ya. Mungkin itu yang perlu kita diskusikan Bu Dinda, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kemudian mudah-mudahan kita juga bisa sharing seterusnya, jangan sampai cukup di sini terus selesai gitu ya. Saya kepengennya seperti itu, jadi paling enggak kita sharing-sharing tentang pembelajaran, tentunya ya untuk kebaikan bersama ya. Terima kasih Bu Dinda atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.